Materi kita yang ketiga yaitu masalah yang melibatkan turunan pertama fungsi trigonometri, yaitu nilai stasioner, kemudian nilai maksimum dan minimum. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Nah, yang mana yang nilai stasioner ini terjadi di sini ya. Saya garis di sini. Ini adalah nilai stasioner yang sebelah sini. Kemudian yang ini juga nilai stasioner. Titik stasionernya ya. Ini. Nah, maksimum itu diperoleh pada saat fungsi naik, antara fungsi naik ya lebih dari 0 dengan fungsi turun. Ini yang maksimum ya. Di antara ya fungsi naik dan fungsi turun. Nah, posisinya di antara fungsi naik dan fungsi turun. Tetapi nilai maksimum itu adalah fungsi di mana fungsinya turun ya, ini turun ya. Kemudian dia naik. Posisinya di sini. Ini maksimumnya. Ini minimum. Ini maksimum. Ini minimum. Stasioner di fungsi aljabar itu biasanya ada maksimum relatif, maksimum mutlak ya, di antara kurang itu ada nilai minimumnya. Nah, jadi dia berada di tengah-tengah ya antara fungsi naik dan fungsi turun dan fungsi naik. Jadi posisinya itu pada saat dia naik dan turun, disitulah posisi titik baliknya itu dinamakan maksimum. Tetapi nilai minimum itu pada saat turun dia kemudian naik, itu yang namanya nilai minimum. Nah, oke ya, kita ambil contoh ya, contoh soal. Jika fx-nya itu adalah cos 2x, di mana x itu berada di antara 0 sampai 2V ya, tentukan titik stasionernya. Nah, kita ambil contoh ya. Maka kita cari. Fx-nya adalah cos 2x, maka turunannya adalah min sin 2x. Nah, nilai maksimum minimum jika ini bernilai 0 ya, maka kita masukkan yang menyebabkan ini 0 ya. Maka sin 2x itu adalah 0. Nah, sin 0 itu kita peroleh dari apa saja? Oh ya, 2-nya ketinggalan, 2 ya. Ini 2. Oke ya. Nah, berarti diperoleh pada saat apa? Sin 2x itu sama dengan 0 adalah yang pertama sin 2x sama dengan sin 0. Artinya 2x itu adalah 0. Berarti x-nya adalah 0. Ini yang pertama. Yang kedua bisa jadi sin 2x itu adalah sin V. Maka 2x-nya adalah V. X-nya adalah setengah V. Yang ketiga, sin 2x-nya itu adalah sin 2V. Maka 2x-nya adalah 2V. Berarti x-nya adalah V. Yang keempat ya, sin 2x itu sama dengan sin 3V. Maka 2x sama dengan 3V. Berarti x-nya adalah 3/2V. Dan yang terakhir adalah sin 2x itu sama saja dengan sin 4V. Maka 2x itu adalah 4V, maka x-nya adalah 2V. Nah, karena batasnya sampai 0, dari 0 sampai 2V, maka kita berhenti di sini. Ada 4 ya. Nah, x yang pertama adalah 0, x yang kedua adalah setengah V, x yang ketiga adalah V, x yang keempat adalah 3/2V, x yang kelima adalah 2V. Oke. Nah,
ini adalah titik pembuat nol, titik ordinat dari nilai stasioner. Nah, sekarang nilai stasionernya berapa? Masukkan ke dalam fungsi asal fx. Fx-nya adalah cos 2x. Maka cos 2 kali 0 adalah 0, berarti nilainya 1. Kemudian berarti titik stasionernya sama saja dengan apa? 0,1. Yang berikutnya fx-nya adalah setengah V, berarti cos 2 kali setengah V. 2 kali setengah kan V, berarti nilainya min 1. Berarti titiknya adalah V per 2 sama setengah V, min 1. Yang berikut fx-nya adalah cos 2 kali V. 2V adalah 1 ya. Cos 360 adalah 1. Cos 2V adalah 1. Jadi ini jawabannya adalah V, 1. Nah, 3 per 2V. Fx itu sama dengan cos 2 kali 3 per 2V. Ini jadinya 3V. Cos 3V itu sama saja dengan cos V. Sama saja dengan min 1. Jadi jawabannya adalah 3 per 2V itu pasangannya adalah min 1. Kemudian kalau 2V, cos 2 kali 2V sama dengan cos 4V. 4V itu sama saja dengan cos 2V, sama saja dengan 1. Nah, jadi hasilnya adalah 2V, 1. Jadi titik stasionernya ini. Ini titik stasionernya. Yang ini nilai stasionernya, sedangkan ini adalah titik apsis dari stasioner. Jadi itu ya, gampang ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal latihan. Titik stasioner ini sampai V ya, bukan 2V. Sampai V, nomor 1. Titik stasioner dari fx itu sama dengan cos 3x. Dari 0 sampai V. Nah, kita cari turunannya. Cos 3x itu sama saja dengan min 3 sin 3x. Nah, kita cari titik penyebab stasionernya diperoleh dari apa? Min 3 sin 3x itu sama saja dengan 0. Artinya sin 3x itu sama dengan 0. Yang menyebabkan sin bernilai 0 yang pertama adalah sin 3x itu sama dengan sin 0. Nah, kalau demikian 3x itu sama saja dengan 0, berarti x-nya adalah 0. Ini yang pertama. Oke ya, ini intervalnya antara 0 sampai V. Nah, yang kedua, apa lagi? Sin 3x itu sama saja dengan sin V. Maka pakai V ya. Berarti 3x itu sama dengan V, berarti x-nya adalah sepertiga V. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, sin 3x itu bernilai 0 sama saja dengan sin 2V. Maka 3x itu adalah 2V, berarti x-nya adalah 2V per 3 atau 2 per 3V, sama. Yang keempat, sin 3x itu sama saja dengan yang menyebabkan 0 juga sin 3V. Sehingga 3x itu sama dengan 3V. Berarti x-nya adalah 3 bagi 3 adalah 1V. Nah, sudah sampai ya. Cukup ya. 0 kemudian sepertiga V dengan 2 per 3V. Nah, sekarang kita cari fungsinya. Dari 0. X itu kan rumusnya adalah cos 3x. Nah, sekarang kalau f-nya 0. Berarti cos 0. Cos 3 kali 0 adalah cos 3 kali 0 ada cos 0. Sama dengan 1. Berarti titik stasionernya adalah 0,1. Kemudian yang kedua. F sepertiga V. Itu sama dengan cos 3 kali sepertiga V. Berarti sama saja dengan cos V adalah min 1. Jadi jawabannya ada sepertiga V, min 1. Yang ketiga, 2 per 3V. Sama saja dengan cos 3 kali 2 per 3V. Sama saja cos 2V ya. Ini dicoret, sisa 2V. Cos 2V adalah 1. Jawabannya adalah 2 per 3V, 1. Yang terakhir F V ya. Nah, berarti cos 3 kali V itu sama saja dengan cos 180, artinya nilainya min 1. Jadi jawabannya adalah V, min 1. Jadi ada 4 titik yang
merupakan titik stasioner. Kita cek ya 4 titik tersebut. Pertama 0,1 ya, ini ada 2 ya, 0,1 berarti kita fokus ke sini. Ini sepertiga min cos 1, tunggu dulu. Oh ya, bawah ya, maaf ya, ada 3 di bawah lagi. 0,1 sepertiga, min 1, 2/3,1, V, min 1. Jawabannya adalah E. Titik stasioner dari Fx sama dengan sin 2x min V per 6. Oke ya. Nah, batasnya dari 0 sampai V ya. Nah, kita coba mencari turunannya dulu. Turunan dari 2x min V adalah 2. Turunan dari sin U ya, sama saja dengan cos U. Cos U-nya adalah 2x min V per 6. Nah, ini bernilai 0. Kita cari absisnya, ini bernilai 0 ya. Nah, artinya cos 2x min V per 6 itu adalah 0. Nah, sekarang 0 itu diperoleh dari mana? Cos 2x min V per 6 itu saat cos 90, ini yang pertama. Cos 90 sama saja dengan apa? Cos setengah V. Maka ini 2x min V per 6 itu sama dengan setengah V. Saya langsung ya, 2x setengah itu sama saja dengan 3/6. V ditambah V per 6. Berarti X-nya itu sama dengan 4/6 V. Bagi 2, berarti X-nya bagi 2 berarti 2/6. 2/6 ada sepertiga V. Oke ya. Ini 1. Kemudian yang kedua. Yang kedua pembuat 0 lagi adalah di mana? Di 270. Berarti cos 2x min V per 6 itu sama saja dengan 3/2 V ya. 3/2 V. Itu cos 3/2 V. 2x min V per 6 sama dengan 3/2 V. Nah, 2x ini 3/2 saya bikin per 6, berarti ini kali 3, 6, 9 V ya. Ditambah V per 6. 2x itu sama saja dengan 10 V per 6. Kemudian X-nya dibagi 2, 5 V per 6. Jadi habis ya, sampai sini aja. Sampai 2. Kalau kita lebihkan, melebihi P. Batasnya sedangkan dari 0 sampai P. Nah, sekarang kita cari titik stasionernya. Fungsi asalnya adalah Fx sama dengan sin 2x min V per 6. Nah, sekarang kita masukkan dengan sepertiga V. Berarti sin 2x-nya adalah sepertiga pi, 2 kali sepertiga adalah 2 V per 3 dikurang pi per 6. Nah, ini 2 per pi per 3, ini sama saja dengan apa? Sin ini jadinya 6 ya, 4 pi min V per 6. Oke ya, kita samakan penyebutnya. Hasilnya adalah sin ini 3/6 sama saja dengan setengah V. Artinya adalah 1. Ini yang pertama. Yang kedua, kita masukkan 5/6 di sini. 5/6. F 5/6 V. Sama dengan sin 2 kali 5 V per 6 dikurang Pi per 6. Nah, saya langsung ya, 10/6. 10/6 V dikurang V per 6. 10/6 dikurang 1, 9/6. 9/6 itu sin bagi 3, 3 V per 2. Artinya min 1. 3/2 adalah 270 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya, titik stasionernya yang pertama. Kalau sepertiga, ini sepertiga, jawabnya 1. Sepertiga V, 1. Kemudian 5/6, min 1. 5/6 V, min 1. Jadi ini. Sepertiga V, 1, 5/6, min 1. Jadi jawabannya adalah D ya. Nilai X pada stasioner fungsi kita cari ya. Fx itu adalah X ditambah sin X. Kita cari turunannya. Turunan dari X adalah 1, turunan dari sin adalah cos.
Nah, ini bernilai 0 saat apa? Cos X ditambah 1 atau 1 tambah X sama dengan 0, berarti cos X adalah min 1. Min 1 posisinya pakai derajat ya. Min 1 posisinya adalah apa? 180. Ya 180 aja ya. Nah sekarang 180 kita masukkan ke dalam fx sama dengan x plus sin x. Berarti f 180 itu sama dengan 180 ditambah sin 180. Sin 180 itu adalah 0, berarti sisanya 180. Jadi kuncinya adalah 180. Jawabannya adalah D ya. Oke ya. Fx-nya yang nomor 4 ya. Ini fx sama dengan 4 cos x ditambah cos 2x. Nah, kalau kita turunkan, ini jadinya min 4 sin x. Yang ini min 2 sin 2x. Sudah ya? Nah, kemudian kita coba mencari nilainya 0. Maka 4 min 4 sin x min 2 sin 2x itu sama saja dengan 0. Kita bagikan dengan min 2, jadinya 2 sin x ditambah sin 2x itu sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Sin 2x ini sama saja 2 sin x. Sin 2x ini 2 sin x cos x ya. Sama dengan 0. Nah kita faktorkan 2 sin x-nya di luar. Kemudian yang ada 1 ditambah cos x. Berarti yang pertama 2, saya tulis lagi sin x kali 1 plus cos x itu sama saja dengan 0. Ada dua kemungkinan. Yang pertama 2 sin x sama dengan 0. Sin x itu sama dengan 0. Sin x sama dengan 0 adalah 0 dan 180. Kita pakai, pakai V ya. V. Oke. Kemudian yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, 1 plus cos x itu sama dengan 0. Cos x itu sama dengan min 1, berarti x-nya itu ada dua kemungkinan ya, V ya, sama ya. Atas dengan, jadi kita coba masukkan fungsi asal adalah apa? Fx itu adalah 4 cos x ditambah cos 2x. Nah sekarang kita masukkan yang 0 dulu. Kuncinya adalah 0 dan V. Kita masukkan 0, berarti 4 cos 0 ditambah cos 2 kali 0. Hasilnya adalah 4 tambah 1 ya. Sama dengan 5. Yang kedua yang V. V adalah 4 cos V ditambah cos 2 kali V. Cos V adalah min 1. Berarti min 4 tambah 2 kali V adalah 1. Jadinya min 3. Jadi jawabannya adalah nilainya adalah 5, min 3. Kita cek 5, min 3. Ini adalah 3, min 3. Ya, berarti jawabannya adalah C ya. Oke. Ya, 5, min 3. Jawabannya C. U kali V, P kali U ya. Nah, nilai stasionernya. Berarti kita cari ininya. Ingat, U aksen. Rumusnya kan U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. U aksennya adalah sin X. Turunan dari sin X adalah cos X. P-nya adalah 2 min cos X ya. Ini kali ya. Dikurang V aksen. Turunan dari 2 min cos X berarti plus sin. Sin X. U-nya adalah sin X. Per P kuadrat adalah 2 min cos X dikuadratkan. Oke ya. Ini hasilnya ini kan min 2 cos X min cos kuadrat X, ini min sin kuadrat X per 2 min cos X dikuadratkan. Oke, jadi ini hasilnya, ini kan 1, berarti 2 cos X kurang dalam kurung 1 ya. Nah, per 2 cos X dikuadratkan, min cos X dikuadratkan. Nah, ditanyakan antara yang bernilai 0, ya kita samakan dengan 0. Samakan dengan 0, berarti ini kalau dibagi itu yang bawahnya nggak boleh 0, berarti yang di atasnya 2 cos X itu min 1 yang sama dengan 0. 0 dibagi apapun pasti 0 ya hasilnya.
Cuman dengan catatan di bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita coba, berarti 2 cos X itu adalah 1, cos X itu adalah setengah. Setengah itu diperoleh dari mana? Sepertiga V ya. Sepertiga V dengan, maaf keliru ya, 5/3. 5/3 V. Cos setengah itu adalah 60 dan 300 ya. Jadi kalau 300 itu 5/3 V. Nah, 5/3 V sepertiga dengan 5/3 V ini ada cuma satu. Cuman yang ini aja, yang D. Tapi kita tes dulu. Sin X 2 kurang cos X. 2 min cos X. Nah, titik yang pertama adalah sepertiga V. Berarti F sepertiga V. Sin sepertiga berarti sin sepertiga V ada sin 60 ya. Setengah akar 2 per 2 dikurang cos setengah akar, cos dari 60 adalah setengah, atau cos di sepertiga V adalah 60. Kalau kita balik ini setengah akar 2 per 3/2. Nah, kalikan setengah, kalikan 2 atasnya, berarti sisanya adalah ini akar 3 ya. Maaf ya, akar 3. Ini akar 3. Jadinya sepertiga akar 3. Oke. Lalu yang kedua, 5/3. F 5/3 V. Sin 5/3 V atau sin 300 itu sama saja dengan min setengah akar 3. Bawahnya 2 dikurang cos 5/3 V adalah setengah. Hasilnya sama ya, tapi min. Min sepertiga akar 3. Jadi pasangan titiknya adalah V/3, sepertiga akar 3 dan 5/3 V, min sepertiga akar 3. Nah, kita cek kuncinya ya, V sepertiga dengan sepertiga akar 3, 5/3 dengan min sepertiga akar 3. Ya, jadi jawabannya adalah D ya. Demikian kita sudah mempelajari masalah yang melibatkan turunan pertama dari fungsi trigonometri yang bagian yang ketiga, yaitu tentang nilai stasioner dan nilai maksimum minimum.